Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dini Soraya di praktikum ke-15 PDT, di mana ini adalah praktikum yang terakhir ya, sebelum UAP. Jadi di sini bakal dijelasin proyek akhir UAP PDT. Nah, proyek akhirnya itu, kita itu bakal mengimplementasikan materi-materi Central UTP dalam bentuk web based. Untuk bahasa pemrogramannya, boleh apa aja, terserah. Kalau pakai framework juga boleh. Nah, untuk apa sih proyek ini dibuat? Kita mulai dari background story dulu. Bayangin di dunia ini ada namanya PDT Bank. PDT Bank ini adalah bank kecil yang baru mulai. Di mana dia ini punya dua cabang di Jakarta. Nah, gitulah pokoknya. CKT sama di Lampung. Nah, PDT Bank ini pakai sistem terdistribusi ya, bukan sistem terpusat. Jadi datanya itu kan tersebar di lokasi yang berbeda supaya efisien dan cepat diakses. Jadi kayak cabang Jakarta ya nyimpen nasabah Jakarta aja, Lampung nyimpen nasabah Lampung aja atau yang disebut dengan fragmentasi, fragmentasi horizontal. Kita udah pernah pelajari sebelumnya pakai view ya, karena kita cuma belajar pakai konsep logis, nggak pakai table fisik beneran. Selanjutnya, di sini misalkan ada nasabah Jakarta mau transfer uang ke temennya di Lampung. Nah, kalau sistem nggak dikelola dengan benar, bisa aja kayak saldo pengirim di Jakarta udah berkurang. Tapi uangnya belum nyampe ke rekening penerima di Lampung. Nah, ini kan bahaya kan waduh pokoknya. Nah, sistemnya ini kan bisa kacau kan. Terus nasabah juga bisa kehilangan uang, terus kepercayaan ke PDT Bank ini jadi hilang. Nah, bangkrut nanti dia bisa-bisa. Makanya di proyek ini kita itu eh, melatih caranya menjaga data itu tetap konsisten di antara node-node yang terpisah ini melalui materi-materi setelah UTP, yaitu ada transaction, terus ada function, terus ada stored procedure, terus ada trigger, kurang gitu. Terus satu lagi ada backup. Di sini udah disediain proyek dummy yang udah jadi, yang udah memenuhi 5 requirements tadi. Di mana ini tuh tentang sistem perbankan ya, yang dibangun menggunakan PHP MySQL, jadi ini natif, yang tujuannya adalah untuk mengelola transaksi keuangan secara aman dan konsisten. Jadi kan sini kita itu projectnya adalah intinya ngambil POV dari database-nya, di mana kita tuh naruh logika bisnis, itu naruh di database semua, di lapisan database. Supaya apa? Supaya untuk menjaga integritas, reliabilitas, dan konsistensi dari sebuah data, gitu. Nah, di sini bisa langsung aja di-download database-nya. Sini ada skema, trigger, prosedur, dan lain-lain. Nah, kalau udah download seperti biasa, kita import. Kalau udah di create database, ya import kayak biasa. Aduh, salah. Database. Kebiasaan deh. SQL. Terus setelah itu kita clone ini reponya di Laragon atau di Sampipi kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya pakainya Laragon. Kalau ini masih ada, kita hapus dulu. Semoga aja clone. Oh, kurang. Git clone. Nah, kalau udah di clone kayak gini, kita masuk ke folder PDT banknya.
Kita buka aja di VS Code-nya. Nah, selanjutnya kita coba tes. Buka di localhost. Ini kalau dari Laragon bisa langsung klik ini aja ya. Kalau dari SamPP kita pakai localhost. Nah, localhost PDT Bank. Nah, ini sama aja. Terus setelah itu langsung aja register here. Terus username-nya terserah mau apa aja boleh pakai add boleh enggak. Sini saya pakai add. Ini Saraya underscore. Ini IG ku BTW. Boleh kalau di-follow. Nah, terus habis itu kita login aja. Login. Nah, berarti ini udah sip. Selanjutnya, di sini kita bahas tentang requirement yang udah dipenuhi di proyek PDT Bank ini. Nah, di sini pertama ada storage procedure. Sedikit recall, prosedur itu kan kumpulan perintah SQL yang disimpan di database. Terus bisa dijalanin kapan aja kan. Nah, di sini ada 3 prosedur yang dibuat. Ada deposit money, transfer money, sama get transaction history. Sini di transfer money ini ada perintah SQL untuk membaca balance-nya atau saldonya dulu, terus ngecek saldonya cukup apa enggak, terus habis itu masukin ke transaction, terus update balance di akunnya. Terus di sini prosedur itu dipanggil di transaction pakai apa? Pakai call. Mana ya? Nih dia. Call transfer money. Nah, ini parameternya ada 4. Ada transaction ID, ada from account number, to account number, sama amount. Terus selanjutnya di sini ada trigger. Nah, trigger ini di sini sebagai buat validasi ya. Nah, yang namanya trigger itu kan perintah SQL yang secara otomatis dijalankan ketika terjadi suatu aksi insert, update, atau delete. Jadi di sini triggernya itu uh, validate transaction before insert. Jadi before insert to transaction. Nah, di sini ada di sini. Di sini dia. Nah, di sini kan ada trigger yang namanya validate transaction. Jadi validate transaction itu sebelum insert into transaction itu trigger ini bakal jalan otomatis di mana dia uh, meriksa dulu nih apakah pengirimnya tuh ada, terus penerimanya tuh ada, terus apakah ini tuh transaksinya duplikat, apakah jumlahnya ini lebih besar dari 0 apa enggak, itu dicek dulu sebelum insert into transaction. Yang namanya trigger kan otomatis. Jadi before insert into transaction, table transaction, itu triggernya bakal dijalanin secara otomatis. Gitu. Terus setelah itu ada transaction. Nah, transaction ini kayak yang di contoh ilustrasi yang digambar tadi. Jadi yang namanya transaction itu buat ngejamin suatu transaksi itu berjalan semua. Maksudnya secara atomik. Kalau ada operasi yang gagal, salah satu, maka seluruhnya ini bakal dibatalin. Misalkan di sini udah gagal nih di prosedur ini. Berarti semua operasinya itu nggak bakal dijalanin. Atau mungkin sini. Di sini udah gagal. Sini udah gagal, berarti yang sebelumnya juga nggak bakal dijalanin. Itu yang namanya transaction. Transaction itu bisa pakai begin transaction kalau di PHP ya. Kalau di SQL itu bisa pakai start transaction. Nah, kalau ada seperti saldo tidak mencukupi atau akun tidak ditemukan, maka seluruh proses dibatalkan menggunakan rollback. Terus transaction juga ada di sini. Nah, ini contoh transaction yang nggak pakai prosedur. Kenapa? Karena ini ya prosedurnya cuma begini doang, nggak terlalu kompleks seperti transfer money, deposit money, dan satu lagi get transaction history. Terus ini ada function. Function itu mengambil informasi tanpa mengubah data, seperti layar monitor hanya menampilkan data, tidak mengubah apapun. Nah, di sini ada fungsi get balance. Get balance itu yang buat di sini nih. Nah, di sini terus buat di transfer money nih. Jadi kan kita sebelum transfer money kita harus ngeliat dulu dong get balance atau saldonya tuh. Kalau udah dilihat saldonya baru dicek. Cek apakah saldonya itu cukup apa enggak buat transfer gitu kan. Terus ini ada backup otomatis. Nah, backup otomatis itu kan yang barusan kemarin materinya.
Nah, itu bisa pakai backup.bat atau backup.php kayak gini. Terserah, boleh apa aja. Selanjutnya di sini bakal dijelasin tentang struktur proyek sama thinking framework untuk build the project-nya. Nah, ini terserah mau ikut apa enggak. Tapi kalau mengikut, kalian harus tahu dulu yang namanya konsep MVC. Jadi, MVC itu pola arsitektur dalam pengembangan aplikasi yang tujuannya itu biar kode itu lebih rapih dan gampang diurus. Nah, jadi MVC itu ada 3 komponen. Yang pertama ada model, itu tugasnya adalah urus data dan logika. Terus view, itu tampilan yang dilihat user. Terus sama controller. Nah, controller itu adalah penghubung model dan view. Nah, di sini udah ada ilustrasi yang sangat bagus ya, yang udah digambar. Jadi, bayangin ada lomba bakyak. Nah, lomba bakyak kan biasanya bertiga ya. Nah, tapi di sini karena lomba bakyak couple, jadi cuma berdua doang. Lomba ini kan cowok sama cewek ini harus pakai bakyak yang sama pas lombanya kan. Nah, di sini ceweknya tuh tapi bawa tas. Nah, tasnya itu adalah sebagai database ya. Jadi kayak isinya tuh segala kebutuhan lomba. Kayak misalnya ada tentang strategi supaya menangnya tuh gimana, air minum, petanya, pokoknya tuh semua info penting buat ngatur jalan mereka nih supaya menang tuh gimana. Terus model ini itu sebagai ceweknya. Nah, cewek itu yang pegang tas kan, database. Terus kayak baca strategi dari tasnya. Ini jalannya kayak kita tuh pelan-pelan, soalnya licin nih gitu kan. Terus ngatur ritme sama komunikasi, kapan ke kiri, kapan ke kanannya. Intinya model itu yang mikir, yang ngatur logika berdasarkan isi tas ini atau berdasarkan isi database. Terus di sini ada view. View itu kayak sebagai cowoknya di sini. Jadi tugasnya tuh cuma tampil keren nih paling depan nih dilihat sama user. Nah, dia tugasnya cuma petang-tenteng di depan, cuma nurutin aba-aba kayak langkah kiri, langkah kanan, loncat gitu. Jadi dia nggak mikirin strategi, pokoknya tampil meyakinkan aja di depan ini. Nah, itulah dia sebagai view atau front end yang dilihat sama penonton. Terus di sini ada controller, controller itu sebagai bakiak. Nah, jadi sendal ini kan menghubungin cowok dan cewek secara literal ya. Kalau nggak sinkron, dia jatuh. Nah, jadi di sini eh biar supaya bikin cowok itu bisa nurut aba-aba dari cewek lewat langkah barengnya tuh. Nah, jadi controller itu penyalur komunikasi dan koordinasi. Nah, di sini kalau berhasil sampai finish, nah itu barulah terbentuk web dengan arsitektur MVC. Biasanya arsitektur MVC ini dipakai di framework kayak Laravel, Codeigniter, Ruby on Rails, dan masih banyak lagi. Cuma karena di project ini kita pakai native, jadi kita buatnya tuh MVC-like atau kayak MVC, tapi nggak bener-bener MVC ya. Struktur proyeknya, nah ini modelnya tuh ada di app backslash models ya. Nah, di sini modelnya ada account, ada transaction, sama user. Jadi, seperti pengertian sebelumnya, model kan urusannya cuma ngurusin data sama logika. Logika bisnis, logika jalannya aplikasi itu gimana. Nah, di sini ada account. Nah, account tuh. Jadi, ini tuh urusannya tuh sama datanya. Tuh kayak select, static from accounts. Terus ada ini ngebaca username-nya. Terus di sini ada model transaction. Nah, model transaction ini di sini ada logika bisnis untuk transaksi. Nah, ini pakai deposit kan. Depositnya itu kan pakai prosedur kan yang udah dibuat sebelumnya. Terus di sini juga ada transaction history buat ngambil data history dari transaksinya. Terus ada user. Nah, ini user tuh urusannya tentang logika buat buat login, buat register, buat verify loginnya dan lain-lain. Selanjutnya kita ke view. Jadi view itu kan tampilan yang dilihat user ya. Nah, di sini view-nya itu ada di sini, ada di root project. Nah, ini halaman buat transfer, register, logout, login. Terus ada home, terus ada history, ada deposit. Nah, di sini tapi kita pakai layout juga. Layout itu maksudnya apa sih? Jadi kan di sini contohnya kayak template gitu loh. Jadi walaupun berubah halamannya tapi ya modelnya gini-gini aja lah. Kayak tampilannya tuh gini-gini aja, cuman kontennya doang yang berubah. Ini kan login kan. Nah, pas login, itu tampilannya tuh ya kayak gini lah. Cuma konten yang di dalam ini doang yang berbeda. Jadi itu adalah fungsi layout, di mana sini layoutnya tuh ada footer, terus ada header, jadi bagian navbarnya ini, terus sama main tuh bagian yang kotak ini. Jadi itu adalah fungsi layout yang dihubungin ke halaman-halaman lainnya. Supaya apa? Supaya itu kodenya reusable. Jadi cuma sekali layout, terus dihubungin di sini itu cuma cuma pakai ini doang nih. Nah, ini kontennya doang tuh. Kontennya doang yang berbeda-beda. Tapi template website itu ya sama gitu tampilannya. Supaya kodenya tuh reusable atau bisa dipakai berulang-ulang dan kode di setiap halaman itu nggak terlalu panjang. Karena kalau nggak pakai layout itu kodenya terduplikasi kan.
Jadi kita kayak ngulang kode buat footer headernya tuh berkali-kali di setiap halaman ini kalau nggak pakai layout. Terus lanjut ke mana nih? Controller. Jadi controller kan hubung model dan view kan. Itu controllernya itu ada di bagian atas setiap halaman. Setiap halaman itu ada controllernya. Contohnya di sini di transfer. Nah, jadi kan di controller itu tugasnya menerima input dari pengguna, biasanya dari form atau URL. Nah, ini contohnya dari form untuk transfer. Terus itu dia tuh tugas untuk memproses dan meminta data dari model. Lalu habis itu diarahin ke view. Jadi yang namanya controller itu ya gunanya untuk menangani permintaan, memeriksa inputnya tuh benar apa enggak. Kalau benar ya nanti kita kasih notifikasi. Tuh, successfully transferred RP bla 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 tuh, bla bla bla. Nah, terus dia manggil model user lalu mengirimnya ke bagian tampilan ini. Oke, selanjutnya di sini ada step-step untuk build project-nya. Ini boleh pakai GPT atau boleh pakai AI lainnya, karena saya dari awal juga nggak ngelarang kan. Asal buat brainstorming, atau jadiin dia sebagai teman berpikir, bukan buat asal kopas aja ya. Masa di kuis, entah-entah pakai GPT boleh, bintang pagarnya masih ada. Oke, next. Nah, yang pertama di sini ada kalian harus buat skema atau ARD-nya dulu, di mana itu harus mengandung fitur-fitur SQL yang harus dipenuhi. Nah, nih start transaction, yang dimana itu adalah fitur dari MySQL, tapi bisa juga pakai bikin transaction di PHP, terus start procedure, create function SQL, sama trigger. Ini harus disebut ya, create function, karena biasanya GPT tuh ngertinya function doang. Terus transaction juga kadang dia cuma ngertinya itu malah tabel transaksi, bukan start transaction yang dimaksud. Terus di sini webnya tuh boleh one row atau multi row. One row juga nggak apa-apa. Terus minimal ya bisa login, nggak register juga ya nggak apa-apa. Terus abis itu, setelah itu kalian harus buat model, ditaruh di app models. Selanjutnya buat file yang dimana isinya itu adalah controller sama tampilannya, tampilan view-nya. Itu boleh ditaruh di root project. Terus jangan lupa ini view buat login sama register. Ya register opsional lah. Terus constants.php, database, helpers, index, init itu boleh sama di kayak contoh proyek PDT Bank. Karena ini cuma kayak pengaturan webnya. Terus konstanta, konstanta kayak buat nama database yang digunain buat ngehubungin database di database.php sama di file backup.php. Terus ini index buat starting point projectnya, terus inisiasi projectnya ada di init.php. Terus selanjutnya habis itu buat yang backup itu, nah backup itu kan bisa pakai .bat atau bisa pakai PHP, terus sama task scheduler biar supaya dia otomatis ada periodenya kapan harus di backup. Terus selanjutnya buat readme kayak di contoh proyek pada bank itu tentang requirements UAP yang harus dipenuhi. Nah, di sini kontributor GitHub-nya bakal dicek ya. Jadi harus berkontribusi ke tim, oke? Oke, sekian terima kasih. Good luck, semoga berhasil uapnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.